Ya, ini adalah bagaimana cara membuat game Flappy Bird dengan menggunakan software Construct 2 yang free edition. Pertama-tama, kita atur terlebih dahulu untuk bagian layarnya itu dengan ukuran 400 kali 500 seperti yang digunakan pada game Flappy Bird pada umumnya. Setelah itu kita masukkan sprite-sprite yang dibutuhkan ke dalam object type di bagian properties di sebelah kanan. Setelah dimasukkan semua ke dalam object type, kemudian kita pindahkan sprite-sprite tadi yang telah kita ganti namanya sesuai dengan keinginan kita ke dalam layer yang tadi kita buat. Nah, kemudian kita atur untuk bagian backgroundnya, kita letakkan di paling belakang untuk dari semua objek yang ada. Kemudian kita atur letak pipanya, kita atur untuk background yang paling bawah yang kita namakan tiled background yang berwarna hijau sama yang berwarna oranye. Kemudian kita masukkan burungnya yang di sini masih kita namakan sprite ya. Nah, untuk catatan, ukuran yang digunakan untuk pipa dan juga tiled background ini kita atur sepanjang mungkin. Karena apa? Supaya nanti ketika main game gak akan terputus di tengah-tengah untuk pipanya. Jadi pipanya nanti gak kelihatan ngawang. Jadi tidak tidak kelihatan, tidak menyatu dengan background yang bagian atas dan juga bagian bawah seperti itu. Ya, setelah diatur, kemudian kita klik kanan, insert new object, pilih text. Kemudian oke, kita taruh di tempat yang kita inginkan, di mana teks ini nanti buat tempat menampilkan skornya. Name-nya pada bagian object tab properties kita ganti dengan score text. Kemudian pada properties di text kita ganti dengan angka 0. Kemudian klik kanan, insert new object lagi. Kita pilih inputnya dengan touch. Kemudian insert. Nah, setelah itu kita berpindah ke layout selanjutnya yang merupakan event sheet 1. Di event sheet 1 ini kita klik kanan, add global. Kemudian global variabelnya kita kasih nama yang pertama second spear obstacle. Kemudian type-nya masih tetap number. Dan untuk value-nya kita kasih angka 1. Kemudian kita klik constant. Kemudian oke. Kemudian kita klik kanan lagi, add global variable. Name-nya kita ganti jump strike. Jadi nanti kecepatan atau kekuatan ketika lompatannya diatur di sini. Kita kasih value-nya 300. Kemudian konstannya kita klik lagi, kemudian oke. Kemudian add global variable lagi. Yang ini name-nya kita namakan scroll speed. Jadi kecepatan ketika background-nya ini tadi itu ntar gimana scrollingnya. Kita atur install value-nya 300 dan tetap konstan. Kemudian oke. Kemudian add global variable lagi. Untuk yang ini namanya kita kasih nama score. Type-nya tetap number, kemudian tidak ada yang dirubah, langsung oke. Nah, setelah selesai, kita langsung add event. Kemudian pilih add event system, Kemudian kita cari on start of layout, kemudian done. Kenapa? Karena ini nanti akan mengatur tampilan awal ketika kita memulai game. Kemudian kita add action-nya, kita pilih score text. Kemudian kita next. Kita cari add action yang set text. Kita pilih set text, kemudian next. Kita atur tetap set text-nya menjadi angka 0.
Tapi untuk mengatur teksnya ini itu untuk tanda petiknya kita hilangkan. Kemudian oke. Kemudian kita add action lagi. Kita pilih yang tel background yang berwarna hijau. Kemudian kita atur bagian set X-nya. Oke, next, dan X-nya tetap 0. Kemudian add action lagi. Kita pilih yang tel background orange. Kemudian kita atur set X-nya juga. Dan nilainya tetap bernilai 0. Kemudian add action lagi. Pilih yang sistem, kemudian next. Oke, kemudian variabelnya dia masuk ke score dan nilainya 0. Kemudian pilih yang top pipe, next, dan kita cari untuk add actionnya yaitu destroy. Kemudian done. Kita add action lagi, kita pilih bottom pipe, kemudian next. Oke, ini sama dengan top pipe, kita pilih yang destroy. Kemudian done. Setelah itu kita pilih yang gambar burung, masih kita namakan sprite. Kemudian kita klik next. Kita cari set angle-nya. Jadi nanti burung ini kemiringannya akan berapa. Kita pilih yang 320 derajat. Kita ketikkan 320, kemudian done. Kemudian add action lagi. Ya, sebelum add action kita klik dulu yang spread burung itu tadi untuk kita tambahkan platformnya. Oke. Platform ini nanti mempengaruhi dari kinerja burung itu tadi. Kita cari set platform, set vektor 1 ya, vektor Y. Platform vektor Y ini tadi kita pilih ke platform vektor Y to jump strength. Kemudian kita add event lagi, kita pilih untuk bagian touch-nya. Jadi ketika nanti kita touch atau klik sama aja sebenarnya. Kemudian kita pilih yang want any touch start. Kemudian add action. Kita pilih sprite burung itu tadi. Kemudian kita set platform vektor Y. Oke. Kita pilih vektor Y-nya to jump strength. Setelah selesai kita add action lagi. Kita pilih yang sprite, kemudian next. Kita cari, kita pilih set angle-nya. Jadi ketika nanti dia meloncat itu akan berapa kemiringannya. Kita pilih yang 320. Kita ketikkan 320 kemudian done. Kemudian kita add event lagi. Kita pilih yang sistem. Ya, next. Yang every tick ya tadi. Kemudian kita add action sprite, next. Kita cari rotate. Kita atur kemiringannya menjadi 60 kali dengan menggunakan bintang spasi DT. Oke, kemudian kita add event lagi. Kita klik sprite. Kemudian kita is overlapping another object. Kita pilih objek lainnya, yaitu overlapping ke background yang berwarna hijau. Kemudian oke. Kemudian add action. Kita pilih sistem. Kita klik next. Kita go to layout. Kita pilih go to layout. Ya, layoutnya karena ini masih bernama layout 1, jadi dipilih layout 1. Setelah itu kita add event lagi, kita pilih yang burung. Kemudian yang di burung ini tadi, yang di bagian spread sama seperti yang atas, kita is overlapping juga. Kita pilih, kemudian next. Kita pilih objek lainnya, yaitu top pipe. Oke, done.
Kita cari add actionnya, kita pilih sistem, kemudian next, kemudian kita pilih go to layout, tetap sama go to layout 1. Jadi kembali ke tampilan awal ketika nanti burung ini menabrak yang namanya background bawah ataupun top pipe. Kemudian kita pilih sprite. Ini masih pakai if is overlapping ini tadi ya. Add objek lainnya kita pilih yang bottom pipe, kemudian oke. Oke. Sistemnya sama, pakai tetap yang go to layout 1. Kenapa? Untuk yang step 456 ini tadi di nomor 456 ini akan mempengaruhi ketika burung itu menabrak bagian background yang berwarna hijau ataupun top pipe ataupun bottom pipe, dia akan langsung kembali ke layout yang pertama, akan kembali ke tampilan awal. Setelah itu kita add event lagi, kita pilih yang bagian burung. Nah ini ketika nanti burungnya nanti keluarnya gimana gitu ya, ketika dia keluar dari layout itu gimana, kita cari yang is outside layout. Ini kita add event lagi, kali ini kita pindah ke bottom pipe. Untuk di bottom pipe kita pilih yang compare X, kemudian nilainya kita pilih yang less or equal, kemudian X nya kita ganti nominalnya dengan bird.x, maksudnya dengan yang burung tadi itu, jika dikali dengan X, ternyata harus sesuai dengan namanya, karena burung ini tadi kita kasih nama sprite, jadi sprite.x, kemudian dot, kemudian add actionnya, pilih sistem, kita pilih yang add to. Add to nya dia variabelnya score, value nya 1. Kemudian add event lagi, kita pilih yang bottom pipe, kemudian next, kemudian cari yang is boolean, kemudian add action, kita pilih yang score text, kemudian next, ya kita cari yang set textnya, kemudian di next, textnya kita ganti dengan text score. Oke, selesai. Kemudian add action lagi untuk bottom pipe-nya, kemudian next, kita set boolean lagi, kemudian tetap tidak ada yang dirubah. Nah untuk ini skor ini kita ganti dengan invert. Setelah itu kita add event lagi, kita pilih yang text background yang berwarna oranye, ya kita pilih nilainya. Untuk compare X nya kita next, kemudian ini tetap pakai less or equal, nilainya kita ganti dengan 560, kemudian add action, pilih tetap background yang berwarna oranye, kemudian kita atur set X nya dengan angka 0. Oke, kemudian add event, pilih yang bagian warna hijau, kemudian kita atur juga compare X nya, kita next, kita atur less or equal juga, dan
Untuk nilainya kita ganti dengan 410. Kemudian done, kemudian add action. Ya, kita pilih yang berwarna hijau, type background warna hijau. Kemudian next. Kemudian kita atur set X-nya. Dengan angka 0. Kemudian add event, pilih sistem. Kita pilih yang everything. Kemudian untuk actionnya, bottom pipe. Dan kita tetap atur set X-nya juga masih. Untuk nilainya kita pakai bottom pipe dot x spasi min spasi scroll speed spasi kali dt. Oke, selesai. Kemudian add action. Kita pilih yang top pipe. Next. Kita cari yang set X-nya. Oke, setelah itu untuk nilai X-nya kita pakai yang top pipe dot x spasi min spasi scroll speed spasi kali dt. Dan ini kita add action lagi. Untuk yang bagian bawah, type background yang berwarna hijau, kemudian kita set X lagi. X-nya kita ganti dengan type background 2 yang hijau itu tadi. Dot X spasi min spasi scroll speed spasi kali spasi dt. Kemudian add action lagi, type background yang berwarna oranye. Next, kemudian kita atur set X-nya juga. Terus untuk nilai X-nya kita ganti dengan type background, nama dari type background yang berwarna oranye itu tadi, dot x spasi min spasi scroll speed spasi kali spasi dt. Kemudian down. Kemudian add event, top pipe, kita pilih yang compare X, kemudian next. Ini kita pilihnya yang less than. Kemudian ganti dengan nilainya 50. Kemudian add action, kita pilih yang top pipe, kita pilih destroy. Kita add event lagi, pilih yang bottom pipe, kemudian next. Kemudian kita atur compare X-nya sama dengan top pipe dengan nilai less than 50. Oke. Kemudian add action. Pilih yang bottom pipe. Kita cari destroy juga. Dan kita add event lagi. Sistem. Kita pilih next. Kita cari yang every X second. Kita pilih untuk yang second per obstacle. Kemudian kita kasih add action-nya.
Kita pilih sistem, next, kemudian create object. Oke, top type kita pilih. Untuk nilainya, layernya tetap 0, X-nya 440, untuk Y-nya random dalam kurung, buka kurung ya, 50, min 250, kemudian tutup kurung. Kemudian done. Kemudian add action, pilih yang sistem, kemudian create object lagi. Kita pilih yang bottom pipe. Oke, layernya tetap 0, X-nya tetap 440, tetapi Y-nya kita ganti dengan top pipe.y plus 750. Kemudian add action, kita pilih yang score text, next. Kita pilih yang move to top. Oke, kemudian add action lagi, pilih yang bottom pipe. Kemudian next. Kita pilih set boolean. Kemudian tetap score, cuma value-nya kita ganti dengan false. Oke, kemudian selesai. Coba kita jalankan di browser. Ya, dan ternyata hasilnya masih gagal. Karena backgroundnya ketika dia start, backgroundnya masih ikut jalan. Seperti itu. Jika terjadi seperti ini, kita harus mengecek satu-satu bagian mana yang salahnya. Kita kembali lagi ke event sheet 1. Di sini kita cari dulu mana yang bagian salahnya. Untuk lebih memudahkan, nama layout ini kita ganti dengan nama start saja. Kemudian untuk objek burung yang tadinya namanya sprite, kita ganti dengan bird. Oke. Ya, ini ternyata ada yang salah ketika tadi pertama untuk di nomor 4 di sprite yang is overlapping third background 2 yang berwarna hijau, sistemnya kita hanya go to layout saja. Harusnya kita pilih yang go to layout name dan kita pilih yang go to layout start. Ketikkan kayak gitu. Kemudian ternyata ini untuk bagian nomor 8 dan 9, ternyata nomor 9 ini tidak berada terpisah, harusnya dia jadi satu dengan yang nomor 8. Kita pindahkan, kita naikkan yang nomor 9 ke nomor 8, kemudian kita delete. Oke, kemudian kita cek lagi untuk bagian backgroundnya, kita klik kanan, ternyata platformnya double. Harusnya platform ini hanya ada di burung saja, tetapi untuk background ini kita beri platform juga. Ini di behavior platformnya kita hapus saja. Oke, kemudian yes. Oke, selesai. Kita coba jalankan lagi. Ternyata sudah bisa berhasil dan skornya juga sudah ada. Ya, ini bagaimana cara membuat game Flappy Bird dengan menggunakan software Construct 2.